Salam saudara semua. Di tahun 2022 yang terakhir kita membaca kitab Hakim-Hakim. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya, terusan dari kitab Yosua. Kitab Yosua boleh dikatakan kitab kemenangan. Dimanapun Yosua pergi, Tuhan membuat dia menang. Sampai di Hakim-Hakim pun boleh dikatakan kitab kegagalan, karena orang Israel tidak mempunyai raja sehingga mereka melakukan menurut keinginan mereka sendiri. Manusia mereka gagal, tetapi di dalam Tuhan mereka adalah keselamatan Tuhan. Kerohanian mereka lemah, mereka tidak bisa mengikuti Tuhan. Tetapi pada saat mereka mau berseru pada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Kalau sama di tahun 2022, hampir sama dengan keadaan kita. Pada saat keadaan yang sulit, pada saat manusia berseru pada Tuhan, maka pertolongan Allah ada di situ. Di kitab ini, jalan keluar dalam garis ke jalan jalan keluar era kegelapan, keselamatan Tuhan. Era kegelapan, jalan keselamatan Tuhan. Di sini pemimpin harus tertuju pada Tuhan. Pemimpin negara juga harus tertuju pada Tuhan. Sebenarnya saya ingin kasih tema itu, tetapi kita hidup dalam era yang gelap. Kita harus bangkit untuk selaras dengan Tuhan sehingga dipakai Tuhan dan kamu bisa menjadi pemimpin. Jadi jangan masalah semua diserahkan kepada pemimpin. Setiap orang bisa tertuju pada Tuhan. Kalau kita tertuju pada orang lain, maka kita akan semakin kacau, dan seperti serat dalam 50 langkah kurang 10 langkah. Ayat 1 sampai dengan 2. Di sini dalam situasi bertanya pada Tuhan. Ayat pertama, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Setelah Yosua mati, itu melambangkan satu generasi selesai, dan sekarang muncul generasi yang baru. Kitab Keluaran dimulai setelah Yusuf meninggal, permulaan generasi yang baru. Dan kitab Yosua juga sesudah Musa mati, dan sampai di sini di kitab Hakim-Hakim sesudah Yosua mati. Ayat pertama dilihat satu sepertinya sangat saleh. Kalau kita melihat seterusnya, kita bisa menemukan banyak sekali masalah dari mereka. Yosua sesudah membagikan 11 suku kepada 11 suku ini. Pada saat itu Kaleb berumur 80 tahun. Kita sebandingkan saja
usia Yosua sama dengan Kaleb. Yosua yang terakhir berkata, kalian tidak mau untuk mendapatkan tanah milik pusaka sampai kapan? Mereka mengundur-undur waktu sampai beberapa tahun, sehingga orang Israel pun bertanya pada Tuhan. Jadi bertanya, siapakah yang bertanya? Yaitu orang Israel. Di sini kespesialannya tidak dikatakan siapa yang menjadi pemimpin. Di belakang dikatakan suku Yehuda dan siapa yang maju, tetapi tidak dituliskan siapa yang memimpin mereka. Apakah mereka di sini sungguh tidak ada pemimpin? Sesungguhnya ada. Ada orang yang memimpin mereka. Tidak peduli kamu lewat undian atau dipilih, pasti ada orang yang memimpin, mengepalai. Pasti ada satu kedudukan, seorang kedudukan yang mempunyai kedudukan agak tinggi. Jadi dalam pandangan mata Tuhan, ini bukanlah para pemimpin. Karena orang Israel menunda-nunda waktu. Di mata Tuhan tidak ada pemimpin yang sesuai, yang berkenan bagi Allah. Kemudian tengah mereka bertanya, siapakah yang maju menghadapi orang Kanaan berperang melawan mereka? Satu kespesialan keadaan, mereka semua tahu harus mendapatkan tanah tanah pusaka yang telah dipesan oleh Musa. Yosua pun tahu harus menduduki tempat itu untuk memiliki tanah pusaka. Bukankah harus bersama perang, tapi mereka takut. Dulu ditunda-tunda lagi, tidak bisa lagi untuk ditunda, jadi harus bagaimana apa yang diperbuat. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan. Lihat, Tuhan menyuruh siapa yang lebih dahulu maju. Mungkin kita ada 11 suku, ada salah satu yang maju terlebih dahulu. Ini cara yang baik. Jadi masalah ini diserahkan pada Allah. Jadi bukankah setiap mereka harus bersama serentak untuk maju? Orang Israel 11 suku harus serentak untuk maju. Walaupun di Sungai Yordan Timur 2,5 suku, setelah Tuhan menyuruh mereka setelah selesai berperang mereka pulang kembali, mereka pun harus maju untuk berperang. Maka di sini mereka bertanya, siapakah yang lebih dahulu maju untuk menghadapi keadaan ini, yaitu mereka keegoisan mereka melindungi diri, menghindari perang untuk keuntungan sendiri. Maka di sini bisa dilihat sepertinya mereka sangat saleh bertanya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya mereka semua tidak mau untuk berperang, semuanya diserahkan kepada Allah. Kita lihat bagaimana jawaban Tuhan. Di sini Tuhan tidak berfirman, ada masalahkah kamu, semuanya harus maju. Ini tidak Tuhan katakan. Manusia memang demikian. Setiap masalah diserahkan kepada Allah. Allah menggunakan keadaan mereka dengan mereka ada kegiatan. Maka di sini berfirmanlah Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Tuhan berfirman, sesungguhnya
telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Tapi siapa yang bertanya dahulu, siapa yang dahulu harus maju. Jadi Tuhan sesuai dengan kemampuan mereka menjawab mereka. Sub yang kedua, ayat 3 sampai dengan 11. Hanya taat untuk berperang, maka akan dapatkan kemenangan. Sungguhnya Allah telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Asal kamu mau berperang, pasti kamu akan menang. Kuncinya, maukah kamu berperang atau tidak? Tidak ada katakan kalah. Tidak ada kalau kamu berperang dengan cara begini kamu menang, kalau dengan cara begitu kamu kalah. Asalkan kamu mau berperang, itu sudah cukup. Kamu pasti akan menang. Tetapi Yehuda punya masalahnya sendiri. Ayat ketiga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Di sini kita renungkan, mereka tidak mau berperang, maka bertanya kepada Allah, maka Allah berkata suku Yehuda lah yang harus maju. Kalau kamu mengikuti Allah, Tuhan, kalau Yehuda mau maju itu sudah cukup. Tetapi Yehuda di sini bersama dengan Simeon. Mengapa harus bersama dengan Simeon? Ia memang bersama untuk maju berperang itu lebih baik. Tetapi seharusnya 11 suku bersama. Dari segi lain, 2 suku lebih baik daripada 1 suku untuk berperang. Tapi terlebih dahulu bertanya kepada Allah, maka Allah berkata suku Yehuda lah harus maju. Tetapi Yehuda takut, ada baiknya mencari Simeon untuk bersama untuk mendapatkan bantuan. Di sini dikatakan mau mengikuti Allah, tetapi tidak seluruhnya mengikuti Allah. Seharusnya ditanya siapa yang terlebih dahulu untuk maju menghadapi orang Kanaan. Setelah disebut namanya, mereka yang takut. Ini adalah masalah dari Yehuda. Di sini katakan, maka majulah Yehuda, mereka di Besek yang menang, di Yerusalem yang menang, di Adoniabis juga menang, orang Kanaan di Kiryat, di Arba atau di Hebron juga mereka menang. Asal mau berperang mereka pasti menang. Tetapi di Kiryat Sefer, di situ mereka tidak mereka bertanya siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aska anakku menjadi istrinya. Ini adalah Kaleb. Kaleb berkata kepada suku Yehuda, di sini dikatakan Kaleb. Kalau kita berpikir kepada Kaleb itu baik. Hanya satunya Kaleb, satu-satunya hambaku yang setia mengikuti. Kata ini lebih baik daripada Yosua. Pada saat yang terakhir Yosua Kaleb berkata kepada Yosua, saya sekarang umur 80 tahun, saya masih mau mengikuti Tuhan. Bukan seharusnya kalau dia, mengapa Kaleb tidak menjadi pemimpin? Dia punya syarat untuk menjadi pemimpin, tetapi di sini dikatakan Kaleb tidak menjadi pemimpin. Saya pikir dia tidak berani untuk menjadi pemimpin.
Kita lihat terus dengan teliti ayat ini. Kaleb berkata, siapa yang mengalahkan dan merebutkan Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aska anakku menjadi istrinya. Kalau Kaleb seumur dengan Yeshua, dia sekarang sekitar umur 110 tahun. Mungkin berapa umur istrinya? Jadi sekitar 100 tahun. Bagaimana dia mempunyai seorang putri di silsilah keturunan dari Kaleb? Karena Kaleb dia mempunyai dua gundik, jadi dia kalau ada kemungkinan karena ini juga kalau tidak berani menjadi pemimpin, sebab seorang pemimpin di hadapan Tuhan punya persyaratan sendiri. Kita melihat Musa bagaimana memimpin orang Israel, sebelah mengutus dia, sebelah lagi mau membunuh dia karena anaknya tidak disunat. Jadi Allah harus mengalahkan mau membunuh dia, tetapi karena bersyukur istrinya reaksinya cepat menyunatkan anaknya sehingga menyelamatkan Musa. Ada kemudian Kaleb juga demikian, pada saat dia mengambil istri lain, maka Tuhan akan menghukum dia, jadi dia tidak berani untuk bangkit menjadi pemimpin. Jadi dia berkata, siapa yang bisa mengalahkan kota ini, aku akan memberikan putriku yang cantik menjadi istrinya. Memberikan putrinya jadi istrinya. Kemudian Otniel merebut kota itu. Jadi dikatakan, asal kamu mau bangkit berperang, maka kamu akan menang. Dengan cara apapun caranya untuk berperang, mereka akan menang. Asal taat untuk berperang, mereka akan menang. Di sini ada satu yang spesial sendiri. Dan 13, dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aska anaknya kepadanya menjadi istri. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suami untuk meminta sebidang ladang kepada anaknya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya dan bertanya kepada Kaleb, ada apa? Di sini dikatakan suaminya membujuk dia untuk sebidang ladang yang mempunyai mata air. Di sini di kitab Ibrani dikatakan juga suami yang membujuk istrinya. Mereka meminta untuk diberikan tanah yang subur dan mempunyai sebuah ladang dan juga mata air, yang punya mata air. Di awal dikatakan 11 suku tidak bisa bersatu. Di perang yang kedua, kemenangan yang dalam perangan, dari era yang baru saja, dua generasi pendapat mereka pun sudah berbeda. Kita melihat keadaan mereka mulai merosot. Ini keadaan dari suku Yehuda, keluarga Yehuda. Yehuda sangat baik. Dia mau berperang. Dia menangkan Adonia Besek, menangkan Hebron. Di ayat 11 dikatakan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka
menduduki mereka penduduk pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah dan orang-orang, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ya, karena pernyataan Tuhan, mereka mengusir penduduk di pegunungan dan penduduknya. Mengapa mereka tidak bisa menghalau penduduk di lembah? Sebab mereka mempunyai kereta-kereta besi. Kalau dikatakan menyertai, seharusnya mereka pun dua-duanya harus sama, dapat dihalau. Sepertinya di sini kereta-kereta besi lebih lihai dari Tuhan. Sesungguhnya bukan karena mereka tidak pergi untuk berperang. Di dalam hati mereka merasa kereta-kereta besi itu sangat lihai sehingga mereka tidak berani untuk berperang melawan mereka. Kemudian kalau 20 yang di akhir, di situ menghalau anak enak yang 3 itu. Orang enak itu adalah orang raksasa. Mereka pun bisa dihalau, tetapi mengapa penduduk di lembah mereka tidak bisa dihalau? Bukannya mengapa kamu melihat karena perkakas mereka lebih hebat, jadi mereka takut untuk berperang mereka? Jadi walaupun Tuhan mempunyai janji, tetapi mereka tidak berani berperang, sehingga mereka pun tidak berani berperang dan mengalahkan mereka. Sehingga tidak berani berperang, mereka pun tidak dapat menghalau penduduk. Di Hakim-Hakim pertama tidak ada orang yang menang untuk berperang, walaupun itu janji Tuhan. Asal mereka berperang, mereka pasti menang, tetapi karena mereka takut. Kita melihat di ayat 13 dikatakan suku Yehuda tidak menghalau penduduk yang di lembah-lembah. Yehuda yang paling hebat, tetapi orang Yehuda pun tidak bisa menghalau penduduk di lembah. Sama juga dengan suku-suku yang lain, mereka pun tidak menghalau suku-suku di daerah orang-orang yang di penduduk yang lain. Seperti dikatakan juga di sini, orang Benyamin, mereka tidak menghalau orang yang di Yebus. Yusuf juga yang Yusuf. Maka di sini Yusuf pun tidak menghalau orang yang di Luz, dan sehingga sepertinya mereka berperang melawan orang di Luz, tetapi tidak. Karena mereka tidak menghalaunya, mereka mendirikan kota yang baru yang dulu yang di Betel itu dengan nama Luz. Pada masa itu sesungguhnya kalau mereka berperang, mereka akan menang. Ayat 21. Manasye tidak menghalau tim-tim titik. 27 yang terakhir dikatakan orang Kanaan itu berkeras untuk tetap tinggal di negeri itu. Yehuda tidak menghalau suku Benyamin, tidak menghalau suku Manasye, tidak menghalau. Alasannya orang Kanaan, mereka berkeras untuk tetap tinggal di negeri itu. Memang mereka tidak mau, mereka berkeras, mereka memang tidak mau pergi,
Tetapi kamu kan harus mengusirnya. Tetapi mereka tidak mau, tidak menghalau mereka. Di ayat 28, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan menjadi orang radi, tidak menghalau mereka sama sekali. Ini adalah menurut kedagingan mereka. Mereka punya kekuatan untuk menghalau mereka. Tetap di sini mereka tidak menghalau, mereka memperkerjakan mereka menjadi orang rodi, yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. 29 suku Efraim tidak menghalau, 30 juga suku Zebulun tidak menghalau. Dikatakan di sini orang Kanaan tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Ayat 31, suku Yehuda tidak menghalau. Ayat 32, orang Aser itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu. Dikatakan orang Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka. Orangnya agak sedikit. Mereka tinggal di tengah-tengah orang Israel. Di sini dikatakan orang Israel tinggal di tengah-tengah mereka. Di sini dikatakan orang Kanaan lebih banyak daripada mereka. Jadi kita bisa melihat di sini keadaan semakin jelek, semakin memburuk. Kita melihat keadaan Yehuda lebih baik dari keadaan mereka. Yusuf seraras dengan suku Yehuda, tetapi suku-suku yang lain semakin memburuk. Jadi sampai di sini dikatakan mereka tinggal di tengah-tengah, diam di tengah-tengah orang Kanaan. Demikian juga dengan Naftali juga demikian. Orang Amori mendesak Bani Dan di tengah sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dulu sebelumnya orang Kanaan tinggal di tengah-tengah orang Israel, sekarang terbalik, orang Israel tinggal di tengah-tengah Kanaan. Terus maju, akhirnya mereka pun tidak diberikan tinggal, sehingga mendesak mereka untuk mereka turun ke lembah. Dikatakan mengapa generasi sekarang menjadi demikian? Karena tidak ada orang yang sesuai dengan Tuhan. Setiap orang belajar dengan orang lain. Jadi pemimpin ini 90 tahun, kalau orang yang lain cuma tinggal 80. Yang orang lain kalau sejajar dengan para pemimpin ini hanya tinggal 3, nilainya 70. Makin berikutnya makin jelek, makin memburuk nilai mereka. Jadi siapa yang harus disalahkan? Salahkan diri sendiri, karena kita tidak tertuju pada Allah. Yang kita tertuju hanya pada manusia. Yang kita tuju pada manusia, tetapi manusia tidaklah sempurna. Jadi semakin kita tertuju pada manusia, maka kita akan semakin memburuk. Kemerosotan lebih merosot dari generasi sebelumnya. Jadi apa yang harus kita perbuat? Kita haruslah tertuju pada Allah. Keselamatan Tuhan itu sangat baik, karena Tuhan sendiri yang keinginan Tuhan adalah menyelamatkan. Asal kita mau berperang, kita akan menang. Tidak dikatakan kalah atau menang. Yang penting, maukah kamu berperang atau tidak? Seperti kita, jangan masalah kita serahkan, katakan itu masalahnya pemerintah. Jangan setiap masalah dipersalahkan kepada bos kita. Di dalam gereja, janganlah masalah disalahkan kepada ketua sel atau kepada pastor, para pengembala kita.
keadaan mereka demikian. Mereka juga takut, mereka juga punya kesulitan sendiri, mereka tidak berani berperang. Ada baiknya kita serahkan bagi Allah. Tuhan, aku masih ada dari 11 suku per satu, tidak usah berperang. Setiap orang punya ketakutan sendiri. Per 11 tidak usah berperang. Seperti Cina telah memberi kebebasan dalam protokol pandemik ini, mereka jadi susah hati, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Bagi kita yang terpenting, kita harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan kita sendiri. Kita haruslah tertuju pada Allah pada saat kita kesusahan. Tuhan rela untuk menolong kita, dan kita menang dan menang lagi. Mari kita tertuju pada Allah kita, selurus pada Allah. Kita memimpin orang di sekitar kita keluar dari era kegelapan ini. Mari kita memuji Allah kita.
Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Raja di atas segala raja, segala sesuatunya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan memuji Engkau di pagi hari ini Tuhan. Segala kemuliaan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berperang bagi kami pada saat kami tidak percaya Tuhan. Engkau yang berperang melawan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau yang membuat kemenangan bagi kami. Yang Tuhan, Engkau berfirman, asal kami mengikuti Engkau, kami dalam setiap perangan kami pasti menang. Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di tahun ini Tuhan, kami berterima kasih setiap saat, satu masalah, satu persatu Engkau berperang bagi kami, sehingga kami bisa melewati tahun 2022 ini Tuhan. Tahun 2022 keselamatan Tuhan. Keselamatan Tuhan, kami percaya. Apakah kamu percaya bahwa Allah menyelamatkan kamu sampai sampai akhirnya? Saya mengundang kalian untuk duduk di bawah. Tuhan Yesus, kami begitu rendah. Kami begitu rendah. Kami tidak berdaya. Tuhan, di dalam titik kerendahan kami, di dalam kegelapan keadaan kegelapan kami tertuju pada Engkau. Kiranya sinar dari salib-Mu menerangi hati kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Yesus, Engkau menyelamatkan kami dari kegelapan, kami dari kesulitan kami. Engkau menangkan kami dari musuh-musuh kami. Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan. Kami diselamatkan, kami damai, kami dapatkan hidup. Tuhan, pada saat kami tertuju pada Engkau, hati kami penuh dengan syukur dan pujian. Saudara semua, persembahkan pujian syukur kalian kepada Allah kita. Allah selalu menuntun kita, yang memberikan kepada kita. Dia Allah yang berbelas kasihan kepada kita. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, aku bersyukur. Terima kasih atas kasih. Syaraba dari syaraba. Syaraba dari syaraba. Syaraya le babase. Syaraya le ba 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 ba.
Kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita, untuk mengalahkan segala ketakutan kita. Ada kalanya kita menghadapi satu kesulitan, kita bisa menghindar, kita bisa menunda-nunda waktu, kita tidak percaya. Tuhan, ada kalanya semua ini membuatkan kami tidak bisa tertuju pada Engkau. Tuhan, berilah agar kami tertuju pada Engkau. Kuatkanlah iman kami. Engkau lebih tahu dari segala sesuatu di dalam kami. Engkau tahu akan kelemahan kami. Mohon Engkau lebih banyak lagi menerangi kami. Mohon Roh Kudus, Engkau datang untuk menolong kami. Bahkan kami pun tidak bisa tahu bagaimana berdoa dan berseru pada Engkau. Kami hanya terkurung dalam kegelapan kami. Kami hanya terkurung dalam keadaan ini. Kami menyalahkan orang lain. Kami menyalahkan orang lain tidak baik kepada kami, melainkan keadaan tidak merasa ini tidak adil, itu tidak punya alasan. Sesungguhnya kami tidak membereskan hati kami satu persatu yang ada di dalam kami. Kami takut, kami merasa rendah diri, kami tidak percaya, kami curiga, kami ragu-ragu, kami hanya mengandalkan pandangan mata kami. Kami merasa kami tidak bisa menang. Kami pun tidak berani untuk maju, untuk berperang. Satu persatu masalah kami bertimbun-timbun. Kami hanya bisa menghindarkan diri dan kami hanya mudah menyerah diri. Kami mudah lupa akan janji-Mu. Kami mudah lupa akan firman dan janji-Mu. Kami tidak bisa sewaktu-waktu untuk selaras dengan Engkau, mengingat akan Engkau. Tuhan, kami lemah. Sungguh kami tidak berdaya. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Sinar salib-Mu, anugerah salib-Mu, saudara, bukalah hatimu. Segala kelemahanmu, jangan biarkan orang Kanaan tinggal di dalam hatimu. Berserulah pada Allah, berserulah kepadanya untuk menolong kamu. Tolong, mohon Tuhan, Dia Allah yang berjanji memberikan kita kemenangan. Kita berseru kepada Allah, Dia menyelamatkan kita keluar dari kegelapan, memimpin kita menuju terang, menuju tempat tanah perjanjian. Kita berseru pada Allah kita, bukan hanya saatnya untuk menghindar, bukan lagi saatnya untuk mengundur-ngundur waktu yang membuat kehidupan kita menjadi kacau. Kita terserah pada, kita berseru pada Allah kita berseru pada Yesus. Kita tertuju pada Allah kita.
Kita berseru pada Allah kita untuk menolong kita. Tuhan, kami lemah, kami lemah, kami sering lupa. Mohon Engkau tolonglah kami, Tuhan. Tuhan, ada kalanya kami menyimpang, kesan lupa akan janji-Mu. Ya Tuhan, kami kadang lupa akan firman-Mu. Tuhan, walaupun kami habis mendengar kami lupa, mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, beras kasihan pada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Tuhan, tolonglah kami perlu akan Engkau untuk Tuhan, berilah agar kami memahami, mengerti yang bisa kami dengar untuk menggerakkan hati kami. Saudara semua, kalau kamu tidak percaya atau merasa tidak sanggup melihat untuk menerobosi masalah-masalahmu, yang merasa sudah bertahun-tahun demikian, biarlah demikian. Kita banyak waktu untuk menghindar, tapi hari ini Tuhan ingin kita menang. Tuhan ingin kita menang hari ini. Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan Yesus, bantu aku keluar, menangkan dari segala masalah-masalah saya. Aku tidak mau menghindar lagi. Tuhan, Engkau ada di sini. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Yesus, di masa-masa yang gelap, Engkau yang menuntun kami. Yesus, keselamatanmu datang. Kita berdoa, Tuhan, berilah kemenangan kepada kami dalam keadaan kami, biar kami menangkan setiap segala masalah-masalah dalam hidup kami. Dan juga di masa lalu kamu merasa itu tidak mungkin, tetapi berdoalah agar kemenangan demi kemenangan yang kamu raih.
Saya mengundang saudara-saudari semua untuk mengundang Yesus untuk menelusuri, untuk masuk di dalam kegelapanmu, dan kamu deklarasikan, Tuhan, aku mengikuti Engkau. Aku percaya akan janji-janjimu. Pasti Engkau Allah yang berperang untuk kami dan menang. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, memuji Engkau. Tuhan, kami percaya pada Engkau. Pada saat kami tertuju pada Engkau, hati kami penuh dengan kekuatan. Pada saat kami membuka keselamatan kelemahan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Di sini saya mendengar firman berkata, anakku, apakah kamu berperang pada hubunganmu? Pada saat kamu mau mengasihi, kamu akan ada kalanya kamu tidak berani untuk lakukanlah, aku akan membantumu. Inginkah kamu menginjil? Kamu pergi menginjil, aku akan menolongmu. Kamu kerjakanlah, aku akan membuat kemenangan bagimu dan memberikan orang-orang untuk menolongmu. Aku akan memberikan apa yang kamu kerjakan, kamu berhasil. Dan juga di bulan yang terakhir ini, kita buang segala keresahan hati kita buang segala beban segala beban yang buat kita buang segala yang membuat gagal. Tuhan ingin kita menang. Percayakah kamu? Percayakan kamu? Kamu mau mengasihi, kamu mau melakukan, kamu mau taat, maka kemenangan yang akan kamu raih. Kita bersama berdoa. Tadi apa yang diterangi oleh Roh Kudus, kamu semua itu buang. Kelemahan-kelemahanmu yang ingin kamu lakukan, kamu deklarasikan, dan kita buang semua itu yang kamu perlu beritahu pada Tuhan, aku mau. Kita percaya bahwa keselamatan Tuhan sampai akhirnya. Kita jangan biarkan ada orang Kanaan ada di tengah-tengah kita, dan kita tidak mau tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Dan kita janganlah menjadi semua masalah kita menjadi penghalang kita dalam Tuhan. Tuhan, aku bertanya, mohon Engkau masuk dalam berhubung saya dengan anak Tuhan. Tuhan, aku tidak serahkan semua kepercayaan.
Yesus, Engkau ada di sini. Kita mohon akan kasih Allah untuk memenuhi kita. Kasih Allah menambahkan kekuatan bagi kita. Yesus, aku di sini. Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu kepada kami, baik dimanapun kami berada, lebih dalam lagi mengalami kasih-Mu. Mohon Roh Kudus, kiranya Roh-Mu memenuhi kami, karena Engkau lebih nyata dari keadaan, lebih nyata dari musuh-musuh, dan lebih berkuasa masuk di dalam kami, masuk di dalam kehidupan kami, di dalam lembah-lembah kegelapan kami. Tuhan, Engkau, Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, usir segala ketakutan, usir segala keraguan. Kasih-Mu Tuhan menang atas segala keacuan kami, menang atas segala ketakutan kami, menang atas segala di dalam hati kami yang tidak mau berperang ini. Tuhan, 3 tahun kami tidak tahu lagi bagaimana menghadapi, kami tidak tahu apa rencana-Mu dalam menghadapi konflik ini. Tuhan, kami mohon Engkau kasih-Mu Tuhan, Engkau memenuhi kami. Engkau Allah yang membuat kami menang, walau seberapa buruk keadaan kami dan seberapa sulit keadaan kami. Ini adalah satu, baik itu di dalam pekerjaan atau tempat kerja kami, keadaan kami sulit. Tuhan, kami lihat ini satu yang nyata. Baik Tuhan, di akhir tahun ini ada saudara kami juga tidak mudah untuk melewati tahun baru ini. Tuhan, mohon kami menang, buatkanlah kami menang, buatlah kami menang, beri kami ada kuasa dari Engkau agar kami bisa menghadapi, agar kami, Tuhan, kami tertuju pada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan Panglima kami. Tuhan, Engkau Yesus Panglima yang membawa Yesus menang. Panglima ini masih hidup. Panglima, Engkau adalah Yesus, Panglima yang bangkit kembali, yang hidup, yang menuntun kami. Tuhan, Engkau yang menuntun kami menuju kemenangan. Kami bersama berdoa bagi kehidupan kita, karena kita adalah punya Panglima yang menuntun kita dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang menuntun kehidupan kita sendiri. Kita bersama berdoa. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, Engkau masuk di antara saudari kami tahun 2022, tahun keselamatan. Keselamatan ini adalah kemenangan bagi kami, karena Engkau adalah Panglima kemenangan kami. Kami dalam nama Tuhan Yesus mendirikan semua saudara-saudara mana adalah pemenang. Mereka semua adalah pemenang. Tuhan, kami membawa kasih-Mu ada di tengah kami, masuk dalam rumah tangga kami, di keluarga kami, di dalam kantor kami. Segala kegelapan telah disirnakan karena terang Kristus telah masuk di tengah-tengah kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.